Yes, akhirnya versi Android yang saya tunggu-tunggu rilis resmi juga. Dan ya, udah keinstall di Google Pixel 3 saya. Yuk, kita obrolin. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Ya, update ke Android 12 nih jujur saya tunggu-tunggu banget karena upgrade yang dikasih di Android 12 itu bener-bener banyak. Nggak cuma dari segi tampilan, tapi juga dari segi fitur banyak mengalami perubahan dari Android 11. Dan perubahan dan fitur-fitur ini tuh menurut saya berguna banget. Terus bagusnya Google ketika ngasih upgrade atau update ke Android 12 itu tuh nggak pilih-pilih. Jadi semua device mereka yang kompatibel itu akan langsung dapat update. Jadi kayak Apple ya. Beda dengan brand-brand smartphone lain, biasanya dia kan ngasih secara berkala ya, mulai dari versi-versi flagship mereka baru ke beberapa device yang lain. Nah, terus pas begitu dapat di Google Pixel 3 ini, saya nggak pikir panjang, langsung aja saya update ke Android 12 yang versi final. Sikl pembahasan mengenai Android 12 ini sebenarnya udah saya bahas cukup banyak ya di video saya. Ini mulai dari versi developer yang pertama kali itu developer preview namanya, terus sampai kemarin yang pada tahap beta 4 juga udah pernah saya buat videonya. Kalau kalian mau lihat progres pengembangan dari mulai development preview sampai ke perkembangan Android 12 yang versi final, kalian bisa nanti lihat detail video-video saya di link yang ada di kolom deskripsi. Tapi nunggu video ini selesai dulu ya. Jadi di sini mungkin lebih ke arah recap apa-apa aja yang baru dari Android 12. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Oke, cara tampilan sekarang Android 12 itu udah jauh lebih fresh dengan bubble-bubble yang besar pada notification drawer, terus juga pada quick setting, terus pada bagian volume juga, serta pemilihan warna-warna pastel yang terlihat lebih clean. Untuk warna theme ini juga bakal menyesuaikan dengan warna wallpaper yang kita gunakan. Tapi pada versi final ini, untuk bagian theme kita akan dikasih beberapa pilihan color scheme berdasarkan wallpaper yang kita gunakan. Di beta 4 seingat saya tuh nggak ada, hanya ada satu color scheme doang. Perubahan warna ini juga akan terjadi secara menyeluruh ya, jadi nggak cuma pada notification drawer, volume panel, bahkan sampai ke warna theme pada Google Keyboard juga bakal berubah. Di bagian setting wallpaper dan theme juga kita akan menemukan satu pengaturan yang namanya adalah theme icon. Jadi di mana icon ini akan ikut berubah mengikuti warna dominan dari wallpaper yang kita gunakan. Sayangnya penerapan fitur ini dari beta 4 juga masih dalam fase beta, jadi untuk beberapa aplikasi pihak ketiga, tampilan ikonnya itu nggak berubah mengikuti tema yang digunakan. Mudah-mudahan ini bisa cepat dibenerin. Masih dari segi tampilan, sekarang tuh secara tampilan kayak widget itu improve banget dibandingkan dengan Android 11. Jadi widget itu jauh lebih menarik, selain itu penggunaan font besar yang sangat efektif ditempatin di always on display. Jadi ketika kita mau lihat jam itu bakalan lebih mudah. Fitur baru lain yang di final version ini seingat saya nggak ada di beta 4 itu adalah fitur long screenshot. Jadi secara bawaan di Android 12 kita udah punya fitur long screenshot, di mana di Android versi-versi sebelumnya itu kan perlu dimodif sama developer atau sama brand untuk menambahkan fitur long screenshot pada skin masing-masing UI mereka. Terus caranya ya gampang ini, tinggal lakukan screenshot seperti biasa, nanti di bagian kanan bawah akan ada pilihan untuk melakukan long screenshot, dan tinggal kita sesuaikan aja mau sepanjang apa screenshot yang kita lakukan. Fitur berikutnya ini udah pernah saya bahas di Android 12 beta 2 ya, ini tuh menurut saya fitur yang paling berguna dan paling keren di Android 12. Ya, jadi fitur privasinya itu kita memungkinkan melihat penggunaan mikrofon dan kamera dengan melihat notifikasi di bagian kanan atas. Hai, Instagram, kalian nggak bisa nguping lagi ya sekarang, bakal ketahuan. Nah, seperti biasa, kita masih bisa kok untuk mematikan si kameranya, mematikan si mic-nya ketika kita tidak membutuhkannya. Selanjutnya ini masih sama nih, fitur privacy juga, dan ini menurut saya bakal kepake banget, itu namanya adalah privacy dashboard. Jadi fitur ini tuh berisi kayak timeline gitu ya, yang mencatat aplikasi apa yang pakai kamera, pakai mikrofon, terus di lokasi apa aja. Dan kita juga bakal bisa notice kalau jadi misalnya nanti ada aplikasi yang pakai secara diam-diam itu bakal ketahuan. Jadi kalau menurut kita si aplikasinya agak sedikit nakal ya, tinggal kita matikan aja si mic dan juga kameranya. Lanjut di bagian kanan atas, kalau kita tarik notification drawer itu bakal nongol ya estimasi dari daya tahan baterai yang itu tuh dipelajari dari kebiasaan kita untuk menggunakan smartphone. Jadi ini lebih simpel banget, kita bakal tahu kira-kira kapan habis baterai dan kapan harus ngecas lagi.
Oke, terus apa lagi ya? Saya sampai bingung mau ceritain apa lagi. Karena sebenarnya dari versi yang beta 4 ke versi final ini nggak terlalu banyak update-update fitur yang baru. Tapi secara overall, user experience dari Android 12 versi final ini jauh lebih smooth, jauh lebih minim bugs. Ya wajar ya, karena ini udah masuk ke tahap final release. Dan menurut saya, seperti yang saya bilang, Android 12 versi final ini adalah update Android yang paling keren dan paling saya tunggu-tunggu karena dia menyajikan lebih banyak fitur dibandingkan dengan Android versi-versi sebelumnya. Dan ya udah, kayaknya segini aja ya untuk video kali ini. Buat kalian yang mungkin pakai Google Pixel series, itu udah bisa langsung aja download dan install si Android 12. Dan buat kalian pakai brand-brand lain, pengguna brand-brand lain, ya tinggal ditunggu aja update dari masing-masing brand yang kalian gunakan. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye. Banyak salah lagi.